Aku Bobby. Halo, aku Chris. Bobby and Chris chat segera dimulai. Cici. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmennya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. 0 is the number people often feel more so than 1. Dari Anthony Legion. 0 adalah angka yang sering orang rasakan lebih daripada angka 1. Judul episodenya ini inspirasi dari pom bensin ya Chris. Biasanya kalau isi bensin selalu bilang begitu, mulai dari 0 ya. Mungkin kayaknya dari situ deh, tapi bukan. Makasih Bobby udah nyoba ya. Ya, salah. Kira-kira mau bahas apa nih di episode kali ini? Intinya adalah bila Sobat Boci menjalani sesuatu, sebenarnya tidak harus mulai dari 0 atau dari awal. Lo. Kok lo? Satu lagi ya, lo. Bukannya dulu pernah dibahas ya tentang memulai lebih baik kalau nggak salah. Nah terus apa bedanya sama episode kali ini? Ya jelas beda dong. Kan podcast motivasi hari ini selalu kasih perspektif dan topik-topik baru. Nah yang Bobby sebut tadi itu episode 14. Bagaimana memulai sesuatu dengan lebih baik. Episode kali ini itu kebalikannya. Bagaimana kalau memulai sesuatu itu bukan dari 0. Bukannya semua mulai dari awal ya, dari 0. Chris kok jadi sesat begini sekarang ya, di ngajarin Sobat Boci sesat. Oke. Sebelum Bobby dan mungkin Sobat Boci berpikir yang tidak-tidak, jadi pikirannya liar kemana-mana, yuk langsung dibahas saja episode kali ini. Seperti yang aku sebut tadi, topik ini adalah proses dari refleksi dan kejadian yang terjadi padaku beberapa waktu ini. Nanti aku akan ceritakan. Dari situ, aku menarik kesimpulan bahwa sebenarnya mulai dari titik 0 itu sebuah kondisi ideal dalam memulai sesuatu. Jadi istilah ini dipakai karena itu suatu kondisi yang ideal dalam memulai sesuatu. Artinya, kondisinya yang baiknya ya dari situ mulainya dari awal. Kalau ideal atau tidaknya aku rasa Sobat Boci paham ya. Tapi izinkan aku kasih reminder sedikit, aku jelaskan sedikit maksudnya apa, supaya kita sama-sama persepsinya sama. 0 adalah awal yang masih fresh atau baru dalam Sobat Boci menekuni dan mengerjakan sesuatu. Kalau Sobat Boci mulai dari 0, maka itu sesuatu yang baik. Realita atau kondisi sebenarnya, banyak orang tidak mulai dari 0. Kalau kembali ke pelajaran matematika ya, tapi ini nggak ngajarin matematika. Cuma dulu itu disebut bilangan bulat. Ada yang 0, kalau ke kanan, kalau sumbu X ya, kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas sumbu Y itu positif juga, kalau negatif itu ke kiri atau ke bawah. Jadi kebanyakan orang, dan mungkin Sobat Boci salah satunya, bisa mulai dari positif atau negatif. Nah ini yang positif dulu nih. Aku kasih Bobby kesempatan untuk jelasin. Memulai sesuatu dengan awal yang positif adalah sesuatu yang banyak disukai banyak orang. Siapa sih yang tidak mau seperti itu? Mulainya dengan privilege atau hak istimewa dibandingkan dengan orang-orang di bidang yang sama. Misal kalau Sobat Boci ingin sekolah kedokteran, ingin masuk sekolah kedokteran, karena alasannya salah satunya banyak dari keluarga Sobat Boci yang menjadi dokter atau terjun di bidang kesehatan. Nah itu kan termasuk awal yang positif. Sobat Boci bisa dengan nanya pengalaman mereka, atau mungkin secara nggak langsung belajar lewat kumpul-kumpul keluarga secara tidak langsung.
Dengan kata lain, memulai sesuatu dengan positif itu seperti modal baik yang bisa Sobat Boci kembangkan untuk mengerjakan sesuatu. Contoh lainnya selain relasi adalah pengetahuan, bantuan, finansial, pengembangan pribadi, dukungan moral, dan lain-lain yang membuat Sobat Boci lebih siap dan matang untuk memulai sesuatu. Jadi Sobat Boci tidak benar-benar buta arah lah, istilahnya begitu ya, dalam melangkah. Sebuah kejadian yang sering terjadi dan mungkin sudah jadi rahasia umum ya, adalah orang-orang menyangka kalau mereka mulai dari nol, bahkan negatif. Padahal sebenarnya mereka itu positif, ada modalnya, ada bekalnya, ada dasarnya. Nah, kenapa bisa berpikir seperti itu? Salah satu penyebabnya ya kurang percaya diri. Orang-orang merasa minder dan berpikir kalau batas minimumnya itu terlalu tinggi, sehingga seakan-akan susah, bahkan tidak sedikit juga yang berpikir mustahil dalam memulai hal tersebut. Saranku, coba Sobat Boci menggali potensi dan kemampuan dalam diri Sobat Boci dan temukan modal atau dasar-dasar apa yang Sobat Boci punya untuk memulai sesuatu. Sebenarnya sudah aku bahas ya di episode 14, tapi aku ulang sedikit bagi yang belum sempat dengar. Jadi coba turunkan ekspektasi Sobat Boci, mulai lebih dulu ketimbang menunggu sikon dan lingkungan itu mendukung untuk memulai dengan baik. Jadi jangan tunggu sikonnya bagus, kondisinya bagus, lingkungannya baik, punya peralatannya, punya orang-orang yang mensupport, baru kita mulai. Nah, itu lebih baik kita mulai aja dulu begitu. Ekspektasinya jangan tinggi, standarnya jangan terlalu tinggi. Karena akan bahaya kalau batasan minimalnya itu tinggi dalam memulai sesuatu. Bisa jadi niat atau motivasinya Sobat Boci itu pupus atau hilang ditelan angin dulu ya sebelum mulai. Jadi coba yang simple dulu, sederhana dulu. Contoh, misal Sobat Boci baru saja lulus dari sekolah, lalu mulai mencari kerja. Bisa langkah awalnya itu bukan buat resume dulu, bukan ngelamar pekerjaan dulu, tapi bisa juga browsing, baca-baca bidang atau profesi yang Sobat Boci mau lamar. Biasanya tuh kita kan gak terlalu mendalami tuh ya persyaratannya begitu ya. Biasanya cuma tiba lah, pokoknya butuh kerja begitu. Nah, bisa mulai dari situ dulu. Jadi dengan membaca tadi, setidaknya Sobat Boci itu ada gambaran atau punya modal at least ya pengetahuan lah untuk kurang lebih tahu gambaran pekerjaan yang akan dijalani seperti apa, meski belum terjun ke situ. Chris katanya mau cerita itu alasannya kenapa ada episode ini. Iya, mau cerita kok. Jangan PHP ya. Enggak. Tapi maaf ya, ini ceritanya mungkin agak sedih. Loh, kok bisa gitu? Oh ya, kapan? Yang podcastnya lenyap ditelan angin loh. Oh, yang itu ya, oke. Agak sedih itu. Ya, gimana ya? Memang tapi kejadiannya gitu, it happens. Ya gak apa-apa, cerita aja. Nanti Bobby bisa puk-puk nanti kalau Chris jadi melo. Puk-puk, oke deh, makasih. Aku cerita deh, kayaknya gak perlu sampai deh. Gak perlu deh. Oke, gak apa-apa, silakan. Podcastku dulu sempat pernah hilang sejenak dari salah satu platform karena hosting platformku itu ngeblok atau ngeblokir aksesnya sehingga tidak muncul audio episodenya di platform itu. Aku coba berapa kali kontak dengan platformnya dan juga hostingku juga, tapi tak ketemu solusi yang cocok. Akhirnya aku pindah platform setelah menimbang-nimbang, setelah mempertimbangkan jauh, akhirnya mencoba untuk ganti platform. Masalahnya kenapa pendengarku paling banyak ada di situ. Jadi cukup stres ya kalau kehilangan banyak pendengar dari sana. Nah, akhirnya podcastku kembali masuk ke situ. Jadi angka-angkanya tapi kembali dari nol semua. Ya cukup down ya, karena sebelumnya itu ratusan gitu ya. Tapi aku gak bilang jumlahnya, takut sombong. Aslinya itu ratusan, tapi kembali jadi nol.
Akhirnya lewat perenungan kembali seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya itu gak mulai dari nol sih itu. Karena aku sudah punya pengalaman sebelumnya, punya konsep podcast, punya materi, dan jadi itu sudah jadi modal untuk bisa bounce back atau kembali lagi, lanjut semangat bikin podcast lagi. Jadi beneran nih, gak perlu pupuk. Iya, gak usah. Baik kok, sudah cukup kok. Tadi Chris kan bahas tentang yang positif. Nah sekarang gantian yang negatif yang dibahas. Memang ada ya yang mulai sesuatu itu dari minus? Ya tentu ada dong. Makanya ayo kita bahas ya. Sobat Boci bisa mulai sesuatu itu dari titik negatif. Misalnya itu konotasinya kalau dari persepsiku adalah membuka usaha itu pakai utang. Itu kan mulainya dari negatif tuh. Minus, neracanya minus gitu ya. Atau juga bukan hutang, tapi lewat emosi negatif. Misalnya perasaan yang negatif seperti benci, dendam, kecewa. Nah, minggu depan nih kayaknya spoiler sedikit bahasnya tentang itu soalnya. Salah satu dari ketiga itu. Nah, jadi bisa juga Sobat Boci itu mulai sesuatu dalam keadaan yang terpuruk. Misalnya terkena vonis ya, sakit yang parah, atau sembuhnya lama, atau makan gak bisa sembuh begitu. Pesanku untuk Sobat Boci yang mengalami atau yang memulai sesuatu dari titik negatif ini, cobalah untuk terima dan ikhlas dengan apa yang terjadi dalam hidup Sobat Boci. Gak gampang ya, dan prosesnya bisa lama atau cepat tergantung setiap orang. Tapi yang penting satu, jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena kalau terlalu lama merenungi, meratapi begitu ya, itu gak akan ada baiknya. Jadi coba untuk mulai kembali sesuatu yang lebih mudah dan tentunya membahagiakan Sobat Boci. Ambil penuh kendali atas hidup Sobat Boci dan cari support sistem yang baik. Memulai dari nol adalah hal ideal, tapi kenyataannya seringkali Sobat Boci mulai dari positif atau negatif. Apapun pusat Sobat Boci, apapun posisi Sobat Boci saat ini, yang penting mulai aja dulu dan terus evaluasi diri. Dan ingat bahwa setiap kita punya modal, setiap kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan buat orang lain. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Boci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagram Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu.